Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama Rizna Uswatun Hasanah dengan NIM 22231028. Saya sendiri Mila Syukriya dengan NIM 20231062 dan Zahlul Akbar 21231151. Nah, di sini kami akan mempresentasikan materi terkait penerapan sains dalam mengembangkan teknologi serta kaitannya dengan revolusi industri era 1.0 hingga 4.0. Nah, di sini kami akan membahas mengenai yang pertama penerapan sains dalam pengembangan teknologi dan yang kedua keterkaitan pengembangan sains dengan revolusi industri 1.0 sampai 4.0. Nah, yang pertama yaitu penerapan sains dalam mengembangkan teknologi. Kemajuan teknologi yang sangat pesat menyebabkan kemajuan di segala bidang. Perkembangan teknologi tidak lepas dari adanya perkembangan dalam bidang sains. Proses perkembangan sains yang telah dilakukan oleh para ilmuwan sains membawa dampak positif bagi perkembangan teknologi dengan diciptakannya peralatan yang merupakan produk teknologi. Produk teknologi juga menimbulkan dampak yang tidak diinginkan, baik itu bagi masyarakat maupun lingkungannya. Dampak negatif timbul apabila tidak dilandasi dengan pengetahuan dan kemampuan menggunakan produk teknologi tersebut. Salah satunya yaitu kurangnya pengetahuan tentang sains. Pendidikan sains memiliki peran penting dalam menyiapkan siswa dalam dunia kehidupan, di mana sains melandasi perkembangan teknologi dan juga teknologi menunjang perkembangan sains. Dengan semakin berkembangnya teknologi akan mendorong terjadinya sebuah revolusi pada era 4.0. Nah, pada era ini tidak hanya pemanfaatan sistem dan mesin, melainkan mencakup perpaduan antara kemajuan teknologi dan domain fisik. Dengan memasuki era revolusi 4.0 yang menitik beratkan pada pola digitalisasi dan otomasi di semua aspek kehidupan manusia. Nah, selanjutnya yaitu keterkaitan perkembangan sains dengan revolusi industri 1.0 sampai 4.0. Nah, yang pertama yaitu revolusi industri 1.0. Nah, pada revolusi industri yang terjadi pada tahun 1770-an, pada revolusi industri 1.0 sampai 4.0, di sekitar tahun 2011, revolusi industri muncul pertama kali di negara Inggris dan diikuti oleh negara-negara Eropa lainnya. Era revolusi 1.0 ini dimulai di Inggris dengan ditemukannya mesin uap lalu digunakan dalam proses produksi barang. Revolusi industri 1.0 ini juga mengubah masyarakat dunia dari masyarakat agraris di mana mayoritas bekerja sebagai petani menjadi masyarakat industri. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya yaitu dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Zahlul. Kepada Zahlul dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai revolusi industri 2.0. Revolusi industri 2.0 terjadi di awal abad ke-20. Tandanya dimulai revolusi industri 2.0 adalah dengan terciptanya lini produksi atau assembly line yang menggunakan ban berjalan di tahun 1913. Revolusi industri kedua ini juga berdampak pada kondisi militer di Perang Dunia Kedua. Ribuan tank, pesawat, dan senjata tercipta dari pabrik-pabrik yang menggunakan lini produksi dan bahan berjalan. Ini semua terjadi karena adanya produksi massal, perubahan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Lanjut, Kak. Slide. Selanjutnya, revolusi industri 3.0. Revolusi industri 3.0 ditandai dengan adanya mesin yang bergerak dan berpikir secara otomatis, yaitu komputer dan robot. Karena hal inilah revolusi 3.0 memiliki nama lain yaitu revolusi digital. Pada bagian ini,
peristiwa revolusi industri disebut perubahan karena lahirnya teknologi komputer menandakan cikal bakal kemudahan kerja untuk manusia. Bisa dibilang abad informasi ini dipicu oleh munculnya revolusi industri yang ketiga. Peristiwa revolusi industri ini mengubah masyarakat negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat lainnya berubah dari ekonomi industri menjadi ekonomi informasi. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Zalul. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Risna. Kepada Risna, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai revolusi industri 4.0. Secara teoritis, konsep revolusi industri 4.0 pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Klaus Schwab pada 2016. Salah seorang dosen Institut Teknologi Bandung, Richard Menko, 2018 mengungkapkan sejarah revolusi industri sampai akhirnya menyentuh generasi keempat karena dia merujuk dari sumber asli A.T. Kearney, maka dia membagikan periode revolusi industri ini secara bertahap. Pada industri 4.0, pada dasarnya juga menggunakan komputer dan robot. Revolusi ini adalah perpaduan kemajuan dalam kecerdasan buatan atau AI, robotika, rekayasa genetika, pencetakan 3D, rekayasa genetika, komputasi kuantum, dan biologis. Perkembangan teknologi informasi dengan pesat saat ini terjadi otomatisasi di seluruh bidang teknologi. Teknologi dan pendekatan baru yang menggabungkan secara nyata, digital, dan fundamental. Beberapa tantangan yang dihadapi pada era industri 4.0 yaitu masalah keamanan teknologi informasi, keandalan stabilitas mesin, memadai dan hilangnya banyak pekerjaan karena berubah menjadi otomatisasi, sehingga pengangguran menjadi ancaman yang akan terjadi. Selanjutnya, efek dari teknologi. Teknologi sendiri bahkan saat ini menjadi hal yang sangat penting, bahkan sangat dibutuhkan dalam segala aspek bidang kehidupan manusia. Teknologi digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia dalam bidangnya, memudahkan kita untuk memperoleh informasi. Menurut pendapat dari Barton 2017, bahwa ada kecanggihan teknologi yang memberikan banyak dampak dalam kehidupan manusia, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Risna yang telah menyampaikan materi. Baik, mungkin berakhirnya penjelasan dari Risna tadi juga mengakhiri presentasi kami pada pagi hari ini. Nah, jika ada teman-teman yang ingin menambahkan materi atau ingin bertanya mengenai materi yang telah kami sampaikan, silahkan teman-teman tuliskan pada kolom komentar. Nah, saya akhiri presentasi kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.